Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga teman-teman selalu diberikan kesehatan, keselamatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman, kali ini kita akan mempelajari tentang operasi hitung bilangan cacah. Nah, mungkin teman-teman sudah tahu apa itu operasi hitung bilangan cacah atau bilangan cacah itu sendiri ya, teman-teman. Nah, jika teman-teman masih belum paham tentang bilangan cacah, maka teman-teman bisa nonton di video sebelumnya ya. Dimana bilangan cacah itu adalah bilangan yang terdiri dari 0, 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Ya, beda sama dengan bilangan bulat. Kalau bilangan bulat itu dimulainya dari 1 ke samping, 1, 2, 3, 4, 5 itu namanya bilangan bulat positif. Terus ada bilangan bulat negatifnya juga ya teman-teman. Nah, jika teman-teman masih belum paham, coba lihat. Nah, di sini itu sudah ada garis bilangan teman-teman. Nah, jika teman-teman dimulainya dari angka 1 ke kanan, itu namanya bilangan bulat positif teman-teman. Nah, ini bilangan bulat positif gitu. Kalau misalkan dari negatif 1 sampai negatif 5 dan seterusnya, itu namanya bilangan bulat negatif gitu ya. Kalau ini namanya bilangan ini 0. Nah, kalau sedangkan untuk bilangan cacah sendiri ya teman-teman, itu dimulainya dari sini. Nah, dari 0 ke kanan. Itu namanya bilangan cacah atau bilangan asli. Bilangan asli seperti itu teman-teman ya. Jadi teman-teman mungkin sudah paham ya sampai sana. Nah, teman-teman, kali ini kita akan belajarnya itu tentang operasi hitung, penjumlahan, dan pengurangan bilangan cacah teman-teman. Nah, di sini ada beberapa contoh yang disajikan ya teman-teman. Nah, di sini ada sebuah contoh teman-teman, yaitu 5.675 ditambah 4.750 dikurangi 3.880. Nah, untuk mengerjakannya, karena kita hanya belajar tentang operasi hitung, penjumlahan, dan pengurangan bilangan cacah, maka yang dikerjakannya itu yang pertama ialah yang paling kiri terlebih dahulu teman-teman. Nah, kebetulan di sini yang paling kirinya itu adalah yang ini teman-teman, yang 5.675 ditambah 4.750 dulu. Nah, nanti teman-teman seperti biasa jumlahkan dulu ya teman-teman ya. Nah, di sini setelah kita jumlahkan, maka hasilnya menjadi 10.425. Nah, setelah hasil penjumlahan ini, teman-teman lalu kurangi dengan yang di sini. Nah, yang di sini berarti 10.425 dikurangi, karena ini belum dikurangi, karena yang pertama dulu kan ya teman-teman, dikurangi 3.880. Nah, nanti hasilnya berapa teman-teman? Nah, di sini setelah dikurangi hasilnya menjadi 6.545 ya teman-teman. Jadi hasil operasi hitung bilangan cacah 5.675 ditambah 4.750 dikurangi 3.880, hasilnya yaitu 6.545 ya teman-teman. Nah, jadi seperti ini. Nah, cukup mudah bukan teman-teman untuk melakukan operasi hitung, penjumlahan, dan pengurangan pada bilangan cacah. Nah, di sini ada sebuah soal lagi ya teman-teman ya. Yang tadi penjumlahan ke pengurangan, sekarang pengurangan dulu baru penjumlahan. Cuman beda posisi saja teman-teman. Nah, di sini teman-teman seperti biasa, karena pengurangan dan penjumlahan itu kedudukannya sama, maka teman-teman yang pertama dilakukan adalah mengerjakan yang paling kiri dulu.
Nah, berarti yang ini dulu teman-teman, pengurangan berarti 5.675 dikurangi 4.750 teman-teman. Nah, nanti setelah dikurangi maka hasilnya adalah 925. Nah, kalau yang enggak dikurunginya, kalau enggak ada dalam kurung, maka teman-teman turunkan lagi ke bawah. Nah, seperti ini 3880 gitu ya teman-teman ya. Di dalam kurung berarti dilakukan operasi hitung terlebih dahulu. Nanti teman-teman 925 ditambah 3880 maka hasilnya menjadi berapa teman-teman? 4.805. Nah, berarti di sini teman-teman tulis 4.805 seperti ini ya teman-teman ya. Nah, cukup mudah bukan teman-teman untuk melakukan operasi hitung campuran, khususnya pada operasi hitung penjumlahan dan pengurangan. Nanti akan ada beberapa contoh lagi yang bervariatif ya teman-teman ya, agar teman-temannya mudah dalam mengerjakan soal operasi hitung penjumlahan dan pengurangan pada bilangan cacah. Nah, teman-teman, di sini ada sebuah contoh lagi, contoh yang ketiga. 3.275 ditambah dalam kurung 4.250 dikurangi 2.620 kurung. Nah, caranya seperti apa teman-teman? Nah, teman-teman masih ingat tidak dengan kaidah dalam mengerjakan soal operasi hitung ya teman-teman? Nah, jika teman-teman masih lupa tentang kaidahnya, maka di sini saya akan suguhkan bagan dulu tentang kaidah dalam mengerjakan soal operasi hitung ya teman-teman. Nah, di sini ada sebuah bagan tentang mana yang harus dikerjakan terlebih dahulu ya teman-teman. Nah, yang pertama yang dikerjakan itu yaitu catatan ya, catatan. Yang pertama, kerjakan di dalam kurung dulu. Nah, dalam kurung dulu. Nah, yang kedua, nah jika dalam kurung sudah tidak ada, maka catatan yang kedua adalah perkalian atau pembagian. Jika di dalam satu soal, runtutan soal itu ada perkalian dan pembagian, maka kerjakan yang paling kiri terlebih dahulu ya teman-teman. Nah, misalkan ada perkalian, pembagian, penjumlahan, maka kerjakannya yang paling kirinya yaitu perkalian dulu gitu. Kalau misalkan yang paling kirinya pembagian dulu, ya pembagian dulu. Nah, dan yang ketiga yaitu penjumlahan atau pengurangan. Jika keduanya ada, maka kerjakan yang paling kiri lagi. Kiri. Oke teman-teman, sorry. Iya. Nah, biar kelihatan teman-teman. Nah, jika teman-teman melihat dari kaidah yang telah saya buat tadi, maka teman-teman mungkin sekarang sudah mulai paham tentang apa dulu yang harus teman-teman kerjakan ya teman-teman. Nah, dari sana teman-teman berarti harus mengerjakan yang mana dulu nih teman-teman. Nah, karena di bagannya itu yang pertama itu yang ada dalam kurung, kedua perkalian atau pembagian, dan yang ketiga penjumlahan atau pengurangan, maka di sini teman-teman kerjakan terlebih dahulu yang ada di dalam kurung terlebih dahulu. Nah, di sini saya biar jelas pakai spidol warna biru ya teman-teman ya. Nah, teman-teman kerjakan, maka hasilnya berapa nih teman-teman? Nah, 4.250 dikurangi 2.620, maka hasilnya yaitu berapa? 1.630. Nah, berarti seperti yang tadi teman-teman, bahwa yang enggak ada dalam kurung, teman-teman tulis lagi. Penjumlahan 3.275. Teman-teman ya.
Berarti setelah itu tinggal 3.275 ditambah 1.630 teman-teman. Jadinya berapa ya teman-teman? Nah, jadinya hasilnya itu adalah 4.905. Nah, jika teman-teman lakukan operasi itu, nah jadi jawabannya ini. Jadi di sini tulis teman-teman 4.905. Nah, cukup mudah bukan teman-teman untuk melakukan operasi hitung bilangan cacah. Nah, tapi teman-teman harus ingat, teman-teman harus sesuai aturan dan kaidahnya. Yang pertama, kerjakan yang ada di dalam kurung. Yang kedua, perkalian atau pembagian. Yang ketiga, penjumlahan atau pengurangan. Gitu ya teman-teman ya. Nah, di sini ada sebuah soal yang teman-teman harus kerjakan. Di sini ada 5 soal. Yang pertama 4.326 ditambah 1.367 dikurangi 3.349. Itu berapa? Begitu juga ya sampai nomor 5. Nah, nomor 5 itu agak ada pengurangan, ada penjumlahan, ada pengurangan lagi. Nanti teman-teman cara mengerjakannya seperti tadi sesuai dengan kaidahnya atau aturannya ya teman-teman. Ada pengurangan, penjumlahan dalam kurung, berarti ada 3 operasi kalau gitu ya. Maka kerjakannya yang mana dulu? Oke teman-teman. Untuk soalnya coba tulis dulu, nanti setelah itu teman-teman kerjakan. Nah teman-teman, dan soal yang berikutnya yaitu 4.821. Di sana ada kotak ya teman-teman, kotak 2547, kotak 6294 sama dengan 8568. Nah, caranya teman-teman, di sini teman-teman hanya tinggal mengisi saja penjumlahan atau pengurangan. Berarti di sini teman-teman bisa gunakan jawabannya itu tinggal tambah atau kurang saja, yang hasilnya 8.568. Jadi teman-teman di sini menggunakan tanda tambah atau kurang saja untuk mengisi kotak-kotak yang kosong sini. Jadi mengisinya atau operasi hitungnya teman-teman ya 4.821 ditambah atau dikurang 2.547, kotak lagi 6.294. Jadi misalkan yang nomor 1 jawabannya itu misalkan ya ini tambah lagi misalkan mangga, atau ini kurang mangga, atau tambah ininya kurang juga mangga. Nah seperti ini ya. Nah di sini teman-teman agar belajar dulu mencari, biasanya teman-teman belajar mencari jawabannya. Di sini teman-teman belajar mencari tandanya saja yang benarnya seperti apa ya teman-teman ya. Nah mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan teman-teman. Mohon maaf bila mana banyak kekurangan dalam penyampaiannya. Jika teman-teman ada yang lebih tahu, yang lebih paham, mangga bisa tulis di kolom komentarnya ya teman-teman. Nah mungkin itu saja teman-teman yang bisa saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.